tentang Project Integration Management. Saya akan share screen-nya. Oke, minggu ini kita belajar tentang Project Integration Management. Itu adalah satu dari 10 knowledge area yang harus kita pelajari yang berhubungan dengan manajemen proyek. Oke, apakah suara saya masih terdengar? Tiba-tiba ada glitch. Terdengar, Pak. Oke. Tiba-tiba beberapa kali blinking ini layar saya. Oke, jadi ada 10 knowledge area. Tentu saja yang pentingnya, yang 4 itu yang di atas ya, yang ada scope, terus kemudian ada time sama cost sama quality, terus kemudian bawahnya ada yang supportingnya, yang kemudian resource, dan sebagainya. Integration ini yang menjadi penyatu dari keseluruhan dari 9 knowledge area yang lainnya yang akan kita pelajari sekarang. Jadi kita mempelajari kerangka kerjanya yang berhubungan dengan Project Integration Management, kemudian masalah strategic planning, kita pelajari bagaimana perencanaan strategis dari suatu perusahaan, kemudian tentang project charter, kemudian ada dokumen yang kedua yang tidak kalah pentingnya dan sangat besar, namanya Project Management Plan. Terus kemudian kita juga melihat ada hubungannya dengan faktor-faktor lain, dan juga beberapa perangkat yang bisa mendukung dalam pelaksanaan Project Integration Management-nya. Kemudian kita melihat bagaimana mengantisipasi perubahan, karena di proyek yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal bahwa ada faktor ketidakpastian, jadi pasti harus ada perubahan yang harus diantisipasi. Kemudian juga ada yang berhubungan dengan konfigurasi atau manajemen konfigurasi. Jadi kita, kalau Anda nanti sebagai project manager, Anda harus memiliki kemampuan melihat sesuatu big picture-nya gitu ya, bukan yang small details gitu ya. Jadi Anda sebagai project manager harus mampu, ibarat kalau burung itu bisa terbang hovering di atas, melihat semuanya menjadi gambaran besarnya kelihatan. Biasanya itu memang akan dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi biasanya project manager yang masih relatif baru, mungkin dia terlalu sibuk dengan details, gitu, yang kecil-kecil details, yang sebetulnya nggak perlu dipikirkan seorang project manager. Ingat bahwa Project Integration Management itu berbeda dengan Software Integration. Ya. Kalau Software Integration itu bagian dari SDLC. Bagian akhir sebelum dites itu kan software-nya diintegrate ya dari semacam komponennya. Kalau ini adalah manajemen yang mengintegrasikan 9 knowledge area lainnya dari Project Management. Gitu. Nah ini prosesnya pertama kali harus membuat yang namanya Project Charter atau traktat proyek gitu ya. Itu dokumen yang sangat penting yang menandakan dimulainya proyek. Terus kemudian setelah itu baru mengembangkan namanya Project Management Plan termasuk dalam fase planning. Terus kemudian setelah direncanakan selesai, PMP selesai, barulah PMP-nya itu dieksekusi. Dieksekusi berarti semua rencananya jalankan, masuk dalam Directing and Managing Project Work. Terus kemudian ada fase monitoring dan controlling. Monitoring dan controlling nanti juga termasuk mengidentifikasi atau mengantisipasi perubahan-perubahan dan seterusnya. Kemudian juga menutup proyek dengan semestinya. Ini kalau digambarkan, ada initiating, membuat project charter, planning itu membuat project management plan, kemudian di-execute, nanti outputnya deliverable, apapun yang harus dikeluarkan pada saat eksekusi. Kemudian monitoring dan controlling itu ada 2, yaitu monitoring dan controlling project work-nya, kemudian perform integrated and control, kemudian fase terakhir untuk closing, berarti melakukan close out dari project-nya. Langkah yang pertama, ini berhubungan dengan tugas Anda minggu pertama ini ya, minggu keempat ini ya. Saya jadi diumpamakan kelompok Anda itu suatu startup. Diumpamakan kelompok Anda suatu startup. Nah, startup itu kan harus
Oke, maaf ini ada restart sendiri nih Microsoft Teams-nya. Oke, saya aneh ya, saya ulangi kembali. Sebelum kita quit tadi ya. Sorry. Oke, ini ya. Jadi tugas Anda minggu ini Anda berasumsi bahwa kelompok Anda sudah dengar suara saya dengan baik ya? Bagaimana? Suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, sorry, ada sedikit. Oke, jadi Anda sebagai perusahaan startup, Anda melihat internal Anda sendiri, kemudian kita harus melakukan namanya perencanaan strategis. Jadi Anda harus menentukan perusahaan saya ini nanti akan mengarah ke spesialisasi yang mana, sesuai dengan kemampuan internal yang ada. Biasanya langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan SWOT analysis. SWOT analysis itu kita menentukan strength kita atau apa, kekuatan kita apa, weakness kita apa, opportunity apa, threat apa. Ingat kalau S dan W itu adalah internal ya, yang benar-benar ada di dalam perusahaan Anda. Saya mempunyai kekuatan apa? Saya melihat tim, oh misalnya ya, ternyata banyak kemampuan yang berhubungan dengan database, gitu ya. Oh berarti tim saya itu strength-nya database nih. Misalnya weakness-nya apa? Ternyata pada nggak begitu bagus nih di UI UX-nya misalnya. Oh berarti itu weakness gitu. Dan sebagainya gitu ya. Opportunity dan trend itu berhubungan yang sifatnya eksternal. Pihak luar. Opportunity itu suatu peluang yang dapat diraih, trend itu ancaman. Nah, biasanya ini akan menentukan strategi kita mendatang. Strategi itu begini, kita cross ya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan kekuatan kita untuk meraih peluang. Atau kita bisa memaksimalkan kekuatan kita untuk menghadapi ancaman. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa mengurangi atau menutupi atau menghilangkan kelemahan kita supaya kita bisa meraih peluang. Atau bagaimana kita bisa mengurangi atau menutupi kelemahan kita supaya kita bisa menghadapi ancaman. Nah, itulah yang dinamakan strategi. Jadi berdasarkan SWOT tersebut nanti akan ketemu strateginya. Ini contohnya. Nanti di company Anda harus juga membuat SWOT. SWOT-nya tuh harus realistik ya, meskipun perusahaannya masih umpama. Nah, nanti akan dipetakan nanti ya dari strategi tersebut akan turun menjadi bisnis area analisis. Jadi saya akan masuk ke bisnis area yang mana. Dalam hal ini ya tentu saja karena saya sudah minta Anda untuk melihat perusahaan-perusahaan yang mempunyai bidang bisnis yang sama di minggu sebelumnya, area bisnisnya kira-kira ya area yang sama begitu ya. Kemudian Anda melakukan perencanaan proyek, kemudian melakukan alokasi dari resource yang ada untuk bisa meraih proyek-proyek tersebut. Gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kan kita sudah tahu nih strategi perusahaan seperti apa, kemudian kita milih sekarang dari tawaran proyek ada. Kita harus milih sekarang mana yang akan kita kejar. Jadi, cara mengejarnya kita harus milih-milih sekarang. Milih-milihnya itu ada beberapa cara ya, ada beberapa metode. Jadi misalnya kita bisa fokus pada kebutuhan organisasi secara besar. Terus kita bisa mengkategorisasi proyeknya. Kita bisa melakukan financial analysis menggunakan misalnya net present value juga bisa. Atau kita bisa menggunakan pemilihan menggunakan pembobotan, itu yang weighted scoring model, atau menggunakan pendekatan yang lebih canggih lagi namakan balance scorecard. Nah, seperti itu yang kita bisa pakai. Jadi yang pertama yang berhubungan dengan broad organization unit misalnya, kita lihat dulu proyek ini. Proyek itu bisa proyek yang internal dalam perusahaan, bisa proyek yang ditawarkan perusahaan lainnya. Kita lihat proyek ini seperti apa sih? Gitu. Mungkin ilustrasinya ada yang di bawah itu ya. Yang poin kedua, it's better to measure gold roughly than to count pennies precisely. Jadi mendingan kita menghitung emas meskipun kasar, secara kasar, daripada kita menghitung uang sen-senan secara detail. Jadi kita harus milih kira-kira yang bervalue tinggi yang mana. Jangan malah peduli pada proyek kecil-kecil tapi sebenarnya harganya kecil.
Kita mengarah ke proyek yang value-nya besar. Jadi salah satu langkah memilihnya, kita lihat apakah proyek itu memang ada kebutuhannya, ada need-nya enggak. Terus oke, sudah ada need-nya, ada dananya enggak untuk menyelesaikan, ada fund, ada dua-duanya, apakah ada keinginan kuat dari pemangku kepentingannya bahwa proyek ini harus berhasil. Itu yang menjadi salah satu caranya. Ini ada ilustrasinya tadi ya. It's better to measure gold roughly than count pennies precisely. Terus bisa juga cara kedua adalah melakukan kategorisasi. Jadi kita melihat problemnya, kita melihat opportunity-nya, dan kita lihat direktifnya atau arahnya gitu ya. Jadi itulah juga menjadi salah satu cara. Akhirnya kita membuat prioritas dari proyek yang mau kita kejar berdasarkan kategorisasi tersebut. Atau kita juga bisa melakukan pendekatan finansial, melakukan net present value atau return on investment atau payback. Kalau yang net present value atau ROI menjadi salah satu tugas Anda di minggu ini ya, memilih salah satu mau NPV maupun ROI. Kalau NPV itu kayak gini ya. Jadi apapun yang akan kita terima di masa sekarang dan masa mendatang, apapun yang kita akan keluarkan sebagai dana, cost atau expense di masa mendatang dan masa sekarang, itu semuanya ditotal tapi dibawa ke nilai sekarang. Jadi artinya gini, kalau saya nerima uang Rp1.000 sekarang sama Rp1.000 tahun mendatang, itu lebih berharga mana? Pasti kan lebih berharga Rp1.000 sekarang kan, karena apa? Ada inflasi. Kalau misalnya inflasinya 5%, berarti Rp1.000 tahun depan itu sama dengan Rp950 sekarang. Cost juga sama. Lebih baik saya mengeluarkan misalnya 1 juta yang saya keluarkan sekarang sama 1 juta tahun depan, itu lebih mahal mana? Ya 1 juta sekarang. Nah, apapun yang akan kita terima di masa mendatang dan sekarang, dan apapun yang kita akan keluarkan di masa mendatang sekarang, di total semua, kemudian dijumlah. Nah, itulah namanya net present value. NPV yang paling besar, itulah yang akan diambil. Ini contohnya ya. Kelihatannya totalnya sama ya. Selisihnya $5.000 itu proyek 1 dan proyek 2. Tetapi proyek 1, year pertama, year kedua, year ketiga, 4, 5 itu ternyata berbeda. Biasanya kan kalau proyek itu tahun pertama kan belum ada benefit ya. Atau kalau ada sedikit. Contohnya di proyek 1 benefitnya nggak ada. Di proyek 2 ada 1.000, tapi sudah ada cost-nya. Nah, kalau yang proyek 1 itu 5.000 dulu di awal, mungkin development-nya di situ. Yang tahun kedua, 3, 4, 5 itu hanya maintenance, jadi butuh 1.000. Tapi yang proyek 2 itu cost-nya selalu sama, 2.000. Terus kemudian kita bawa semua. Discount rate itu kayak itunya ya, nilai inflasinya ya. Jadi nilai misalnya di tahun kedua di proyek 1 itu $1.000 netnya di bawah tahun sekarang gitu. Tahun ketiga 2.000 di bawah tahun sekarang, di total semua. Nah, itu menggunakan rumus di Excel bisa NPV itu, atau kita bisa pakai ngitung juga manual juga. Ternyata NPV-nya 2.316. Di proyek 2 itu 3.201. Nah, berarti kalau semua benefitnya, netnya, kita bawa ke nilai sekarang, yang paling besar itulah yang diambil. Jadi dalam hal ini proyek 2 adalah nilai yang diambil atau proyek yang diambil. Terus ini ada penjelasan NPV saya sudah jelaskan ya. Terus ROI juga hampir sama. Tapi ROI itu sifatnya kayak suatu nilai ya. Nilai dibagi lagi dengan discounted cost-nya. Mirip seperti NPV. Jadi total benefit dibawa ke nilai sekarang, dikurangi total cost dibawa ke nilai sekarang, dibagi dengan nilai cost tadi lagi. Jadi sebenarnya pembaginya berarti nilainya pecahan itu ya. Jadi kalau nilai ROI-nya tinggi, berarti itu bagus. Karena apa? Berarti benefitnya lebih mengalahkan cost. Ada lagi yang dinamakan IRR. Jadi kecepatan pengembaliannya berapa? Kecepatan pengembaliannya berapa? Itu yang akan mempengaruhi juga. Ada juga dengan menggunakan payback analysis. Jadi kapan mulai menguntungkan, kapan mulai balik modal itu kalau payback analysis. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi yang putus-putus itu adalah biayanya, yang lurus adalah payback-nya. Persilangannya itu mungkin payback-nya itu payback analisisnya mulai balik modal ternyata
mulai setelah tahun pertama. Terus kita juga bisa menggunakan scoring weighted scoring model. Jadi proyek itu kita cari kategorisasinya. Dari kategori itu kan tidak semua berbobot sama ya. Yang ada yang menurut kita penting, ada yang menurut kita nggak begitu penting. Nah, kita kasih bobot. Bobotnya itu persen, kalau di total 100%. Terus kemudian setiap kandidat proyeknya kita kasih skor 0 sampai 100. Terus kemudian kita kalikan dengan bobotnya, akhirnya kita total semua. Berarti ini weighted scoring model ya. Seperti ini contohnya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria. Masing-masing ada bobotnya. Ya, semakin besar bobotnya berarti semakin penting. Terus setiap proyeknya kita skor. Nah, skornya itu juga memang subjektif sih ya, tapi kan diukur oleh tim yang sama gitu. Nah, nanti tinggal kita kalikan dengan bobotnya, terus kita total. Yang terbesar nilainya itulah yang dipilih. Berarti dalam hal ini yang nilainya paling bagus adalah proyek 2, yang berikutnya baru proyek 1, yang berikutnya lagi baru proyek 3, yang paling jelek sendiri proyek 4. Ini namanya weighted bisa. Atau menggunakan balance scorecard, ini pendekatannya sedikit lebih kompleks tapi sangat bagus, dibuat oleh Robert Kaplan sama David Norton. Jadi dia tidak cuma memperhatikan yang plus minus balance dan cost saja, tapi memperhatikan berbagai macam aspek dari company, mulai dari visi, misi, tujuan, kemudian melihat dari berbagai perspektif dimensi ya, perspektif customer, perspektif finansial, perspektif internal maupun perspektif growth gitu. Nah, itu kalau Anda tertarik, Anda bisa belajar sendiri, banyak sekali resource-nya tentang balance scorecard tersebut. Oke, jadi kita sudah memilih sekarang, kemudian diharapkan sudah ketemu proyek yang mau digarap. Terus langkah pertama membuat proyek charter. Dokumen ini sangat penting sebagai penanda bahwa proyek itu dimulai. Nah, biasanya input-inputnya kayak gini, ada SOW-nya, scenario-nya, ada business case-nya, agreement-nya, kemudian juga faktor-faktor enterprise-nya maupun aset-aset yang ada dalam perusahaan. Nah, ini contoh-contohnya, ini contoh di zip yang saya upload di situs kuliah, ada template-nya. Anda bisa pakai juga ya. Jadi ada macam-macam, ada milestone-nya, ada project manager-nya, ada objektifnya, ada sukses kriteria dari project-nya dengan secara eksplisit di situ. Kemudian stakeholder-nya siapa saja, pendekatannya, terus harus ada tanda tangan penting, menandakan bahwa ini semua stakeholder-nya setuju, dan ada beberapa komen secukupnya. Itulah kalau sudah selesai tanda tangan, berarti project itu secara resmi dimulai. Kalau sudah selesai, masuklah, bukan sudah fase initiating lagi, sudah masuk planning. Di planning ini membuat dokumen namanya project management plan. Ini adalah semua rencana untuk semua 9 knowledge area lainnya. Nah, biasanya project management plan ini ada elemen-elemen yang umumnya ada ya. Jadi introduction atau overview, kemudian deskripsi bagaimana proyek itu organisir, manajemen dan proses-proses teknis yang akan dilakukan, kemudian pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, budget, dan berbagai macam hal lainnya lagi. Ini dokumen ini sangat besar, ratusan halaman, dan akan hidup sepanjang siklus hidup proyeknya. Ini contohnya, contoh kontennya menurut IEEE standar 1058/1998. Jadi ada bab overview, bab project organizations. Kenapa kemarin saya minta Anda untuk mencari atau mempelajari organisasi suatu perusahaan ya, untuk bermanfaat untuk hal ini. Kemudian managerial process plan, technical process plan, supporting process plan, dan berbagai hal lainnya. Terus langkah berikutnya ya kita eksekusi apa yang kita planning. Terus kita koordinasi, terus kemudian ini faktor-faktor yang berhubungan leadership dan sebagainya ya, disebutkan di sini. Terus beberapa perangkat yang bisa membantu dalam eksekusi, expert judgment, meeting maupun ada information system lainnya. Terus kita masuk dalam monitoring dan controlling. Terus ada namanya integrated change control. Jadi semua perubahan itu harus disetujui, harus ditelaah gitu ya. Biasanya nanti ada tim, jadi pendekatannya bukan menghindari perubahan, tetapi kalau perubahan itu harus diantisipasi. Ada suatu sistem yang harus dibuat, biasanya ada yang badan tertinggi namanya Change Control Board atau CCB.
dia nanti yang menjadi penentu akhir apakah suatu perubahan disetujui atau tidak. Kalau setujui, jalan terus. Kalau tidak setujui, kembali lagi ke rencana semula. Tentu saja, mereka ini kan orang-orang penting ya. Mereka sudah ditelaah semuanya, plus minusnya dari setiap keputusan. Terus, harus ada manajemen konfigurasi ya, karena banyaknya perubahan tersebut, berarti kan ada spek-spek yang berubah, skop-skop yang berubah. Nah, itulah yang dinamakan konfigurasi. Jadi setiap perubahan-perubahan harus dicatat, didokumentasikan, berarti harus ada namanya manajemen konfigurasi untuk memastikan bahwa proyeknya itu up to date secara konfigurasi maupun secara skop. Ini berapa saran untuk melakukan integration change control, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau dijalankan semuanya akan berjalan dengan baik ya, proses integration change controlnya. Terus tahap akhir itu menutup proyeknya atau close. Terus beberapa software bisa dipakai untuk membantu dalam integration management. Ini salah satu contohnya misalnya satu software yang bisa dengan adanya banyak dashboard sehingga project manajernya tidak cuma melihat daftar angka dalam tabel, tapi ada berbagai macam alat bantu visual sehingga dia bisa bekerja dengan lebih maksimal. Oke, ini yang saya jelaskan secara ringkas apa yang kita pelajari di minggu ini. Oke, seperti itu ya. Mungkin selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan yang berhubungan dengan tugas minggu ini. Silakan monggo. Bisa duduk dari atau langsung. Adi Wijaya ada pertanyaan berhubungan dengan tugas minggu ini? Belum, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum. Sudah paham nggak tugasnya? Ya kira-kira lah, Pak. Oke. Yosef Maria Ahimsa. Iya, Pak. Sudah paham nggak tugas minggu ini? Lumayan paham, Pak. Oke, sip. Stephen Christian. Oh, Stefani mau nanya silahkan. Pak mau tanya untuk tugasnya itu berarti untuk template-nya yang sudah diberikan itu diisi semua ya Pak? Ya nanti gini nih, misalnya untuk perhitungan finansial ya, kan ada pilihannya mau pakai NPV atau ROI gitu ya. Nanti di dokumennya yang Word-nya itu hanya globalnya saja, tetapi detail hitungannya ada Excel-nya gitu. Oh, Paham baik, ya? Pak. Jadi Excel-nya itu detailnya, tapi nggak perlu semuanya dimasukkan di Word laporannya, enggak. Oh iya Pak. Ya, seperti itu. Oke. Kalau misalnya Anda menemukan pendekatan yang Anda lebih paham, boleh. Jadi tidak harus memakai template itu ya. Tapi tetap harus milih antara NPV atau ROI, boleh. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi nggak yang lainnya? Robert? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Velin Mudita? Ya, Pak. Gimana, sudah cukup paham tugas minggu ini? Sudah, Pak. Oh, sip. Jadi ingat ya, tugasnya banyak. Jadi harus bagi tugas dengan bijaksana. Harus ada salah satu dari tim yang menjadi leadernya, yang menjadi pembaginya. Dan kalau memang sudah ada kesepakatan siapa timnya, ya harus nurut semua anggotanya loh ya. Ya harus nurut. Apabila ini ya, gini, karena itu nilainya itu berdasarkan kelompok. Jadi kalau ada satu dari anggota member sudah melaksanakan tugasnya dan sudah selesai, jangan terus diam saja. Bantulah teman yang mungkin masih ketinggalan gitu. Karena itu dianggap kinerja kelompok gitu ya. Jangan, oh tugas saya sudah selesai nih 2 hari. Terus kemudian ternyata ada teman yang susah mengerjakan bagiannya, Anda diam saja, saya sudah selesai kok. Nggak bisa ya. Harus juga
bantu supaya nanti bisa tugasnya bisa selesai sesuai dengan waktunya. Nanti akan saya buka submission-nya setengah jam pertama di pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan kan asinkronnya. Tapi setengah jam pertama akan saya buka untuk submission sistemnya. Ada lagi nggak? Yoel Krisnanda, silakan. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Oke. Jadi kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa minggu depan pertemuannya asinkron, tetapi ada tugas yang harus dikumpulkan